Metode ilmiah modern, yang hari ini dianggap simbol kemajuan Barat, sebenarnya lahir dari rahim peradaban Islam, bukan sekadar inspirasi atau kontribusi kecil, tapi fondasi metodologinya. Hipotesis, eksperimen, verifikasi, matematisasi, kodifikasi sistematis. Semua itu sudah dijalankan secara sadar oleh ilmuwan Muslim abad ke-9. Dan ironisnya, umat yang dulu memimpin peradaban ilmu, hari ini justru sering dicap anti-sains. Bagaimana bisa? Untuk menjawab itu, kita harus kembali ke masa ketika Baghdad lebih terang dari Eropa, ketika ilmuwan Muslim bukan hanya membaca alam tapi membongkarnya. Peradaban Islam klasik tidak memulai sains dari keraguan terhadap Tuhan. Ia memulai sains dari keyakinan kepada Tuhan. Bagi mereka, alam bukan sekadar materi. Ia adalah ayat, dan jika alam adalah ayat, maka menelitinya adalah bentuk ibadah. Inilah perbedaan radikal. Di Baghdad berdiri Bait al-Hikmah, pusat penerjemahan dan riset terbesar di dunia. Tapi dengar ini baik-baik, mereka tidak sekadar menerjemahkan Plato dan Aristoteles. Mereka mengoreksi mereka. Ini bukan peradaban peniru, ini peradaban penguji. Mari kita bicara fakta yang jarang diangkat. Orang pertama yang menjadikan eksperimen metode utama verifikasi ilmiah adalah ilmuwan Muslim. Namanya Ibnu Al-Haytham. Ia menulis Kitab Al-Manazir. Dalam bukunya ia menyatakan sesuatu yang revolusioner. Kebenaran dicari melalui observasi dan eksperimen, bukan otoritas. Perhatikan kalimat itu, bukan otoritas. Di abad ketika dunia tunduk pada dogma Yunani, Ibnu Al-Haytham berkata, kita uji. Ia melakukan eksperimen ruang gelap, kamera obskura. Ia menguji bagaimana cahaya bergerak. Ia mengembangkan metode kontrol variabel. Itu adalah embrio laboratorium modern. Jauh sebelum Eropa mengenal Renaissance, sains menjadi presisi ketika matematika masuk, dan disinilah ledakan besar terjadi. Nama yang harus kamu ingat, Al-Khwarizmi. Dari namanya lahir kata algoritma. Tanpa algoritma tidak ada komputer. Tanpa aljabar tidak ada fisika modern. Ia tidak hanya memecahkan persamaan. Ia membangun sistem penyelesaian masalah universal. Matematika menjadi alat berpikir. Astronomi Islam kemudian menghitung gerak planet dengan presisi. Navigasi laut berkembang, peta diperbaiki, kalender disempurnakan. Ini bukan spiritualitas kosong, ini peradaban presisi. Ketika sebagian dunia masih percaya penyakit akibat roh jahat, ilmuwan Muslim sudah melakukan diagnosa berbasis gejala. Ar-Razi membedakan cacar dan campak melalui observasi klinis sistematis. Ibnu Sina menulis Al-Qanun fil Tibb. Buku ini menjadi referensi Universitas Eropa selama lebih dari 500 tahun. Bayangkan, 5 abad, itu bukan pengaruh kecil, itu dominasi intelektual. Ilmu tanpa struktur akan runtuh. Disinilah muncul raksasa intelektual seperti Al-Farabi. Ia mengklasifikasikan ilmu secara sistematis. Logika sebagai alat berpikir, matematika sebagai instrumen presisi, fisika sebagai kajian alam, metafisika sebagai fondasi makna. Ilmu tidak tercerai-berai, ia disusun. Inilah cikal bakal kurikulum universitas modern. Metode ilmiah modern berdiri di atas 2 kaki. Induksi, dari observasi ke teori. Deduksi, dari teori ke prediksi. Ilmuwan Islam menggunakan keduanya. Mereka tidak anti-filsafat, mereka tidak anti-eksperimen. Mereka menggabungkan rasio Aristotelian dengan tajribah empiris. Dan ketika karya-karya ini diterjemahkan ke Latin di Andalusia, Eropa belajar. Tanpa transfer ilmu ini, Renaissance mungkin tertunda. Ini bukan klaim emosional, ini rantai sejarah. Sekarang mari kita jujur. Mengapa peradaban yang dulu menjadi pelopor metodologi ilmiah, kini sering tertinggal dalam sains global? Apakah kita kehilangan semangat eksperimen? Apakah kita puas menjadi konsumen teknologi, bukan pencipta? Atau kita lupa bahwa meneliti alam adalah bagian dari iman? Peradaban tidak runtuh karena kurang sumber daya, ia runtuh karena kehilangan epistemologi. Warisan ilmiah Islam klasik bukan nostalgia romantis. Ini adalah bukti bahwa iman dan sains bisa bersatu, bahwa tauhid tidak membunuh rasio, bahwa rasio tidak menyingkirkan Tuhan. Dan mungkin pertanyaan paling menakutkan hari ini bukan, apakah Islam kompatibel dengan sains? Tapi, mengapa kita berhenti melanjutkan tradisi ilmiah itu? Jika dulu mereka membaca alam sebagai ayat Tuhan, maka mungkin kebangkitan dimulai dari satu hal sederhana, berani berpikir lagi, berani menguji lagi, berani berijtihad lagi. Karena sejarah sudah membuktikan, kita pernah memimpin dunia, dan fondasinya masih ada. Kalau video ini membuka cara pandang kamu, kalau hari ini kamu sadar bahwa peradaban Islam bukan sekadar sejarah, tapi blueprint masa depan, maka jangan biarkan video ini berhenti di kamu. Karena kebangkitan peradaban tidak dimulai dari istana, ia dimulai dari kesadaran. Klik like, bukan untuk saya, tapi sebagai tanda bahwa kamu peduli pada kebangkitan intelektual. Subscribe, bukan sekadar tombol, tapi komitmen bahwa kamu ingin jadi bagian dari generasi yang berpikir,
Dan tulis di kolom komentar, saatnya ijtihad ilmiah bangkit. Karena algoritma mungkin dikendalikan mesin, tapi arah peradaban ditentukan oleh manusia yang sadar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan ingat, peradaban besar tidak lahir dari penonton, ia lahir dari pemikir. Untuk detail pembahasan ilmuwan Muslim, sudah kami bahas dalam video sebelumnya, seperti biografi Al-Khwarizmi, biografi Ibnu Al-Haytham, dan biografi Ibnu Sina. Bisa ditonton dalam link dalam deskripsi video. Sampai jumpa di video selanjutnya.